Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita membaca kitab suci yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa hukum Taurat diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk memberikan tuntunan kepada bangsa Israel pada waktu itu, agar bangsa Israel mempunyai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Di situ Tuhan memberikan tuntunannya, memberikan standarnya bagaimana bangsa Israel harus hidup, harus menaati Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita tahu bahwa bangsa Israel dan bahkan juga setiap kita umat manusia, kenyataannya tidak pernah dapat untuk hidup seperti standar Allah. Bahkan dari 10 hukum Allah misalnya yang diberikan kepada kita, di mana 4 hal pertama mengatur tentang relasi kita dengan Tuhan, kemudian 6 bagian yang lain mengatur hubungan kita dengan sesama. Dari 10 hukum saja kita pasti pernah melanggar di antaranya. Oh, betapa jauhnya kita bisa memenuhi apa yang menjadi standar Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya kita semua sadar tak satu pun orang di dunia ini sanggup memenuhi apa yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan di dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun yang pada akhirnya layak dan dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita semua tidak ada yang sempurna, tidak ada yang memenuhi hukumnya. Nah, disinilah kita perlu yang namanya anugerah Allah. Anugerah itu bukan jatah Bapak Ibu. Jatah itu sesuatu yang diberikan kepada semua orang. Anugerah juga bukan upah, sesuatu yang diberikan karena hasil kerja. Anugerah adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa Allah sendiri berkenan, bukan karena usaha dari orang itu, tetapi karena kemurahan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kegagalan manusia untuk memenuhi segala hukum Allah, Tuhan mengirimkan Yesus Kristus. Yesus yang adalah Allah turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, memberikan keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Setiap kita yang percaya kepadanya beroleh kasih karunia, beroleh pembenaran di dalam Dia. Sungguh Yesus penuh anugerah. Anugerah itu diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, Saudara, marilah di masa-masa Prapaskah ini sekali lagi kita menghayati bagaimana anugerah Allah sudah tercurah bagi saudara dan saya secara melimpah. Biarlah di masa-masa Prapaskah ini sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Tapi juga bukan hanya bersyukur dengan kata-kata, tapi bersyukur dengan hidup kita secara nyata, sehingga hidup kita menjadi hidup sebagai persembahan kepada Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Biarlah kita semua yang telah mengecap anugerah Allah juga boleh membagikan kecapan manis itu, anugerah Allah itu kepada orang-orang lainnya dalam banyak hal. Dalam bentuk kasih kita kepada sesama kita, dalam bentuk pengampunan kita kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, memberikan keramahan, memberikan bantuan,
Dengan demikian, anugerah itu nyata di dalam kita. Kita yang tidak layak, kita dilayakkan. Kita yang tidak benar, kita dibenarkan. Dan kita bersyukur oleh karenanya. Dan hidup kita dipenuhi dengan sukacita yang melampaui segalanya. Selamat mengecap anugerah Tuhan, selamat bersyukur, dan selamat terus berbuah baginya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.